Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pertanyaan, benarkah fundamental sudah mati? Ini ramai digaungkan terutama di tahun 2024 yang mana pasar begitu fluktuatif sekali. Namun kami ingin berikan fakta di lapangan. Ini versi kami. Tentu saja bisa berbeda dengan apa yang pendapat teman-teman semuanya, tapi bisa jadi apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat sebagai modal kita di pasar saham. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa bermanfaat. Ini saya ambil dari Stockbit ya, stream Stockbit ya. Saya tidak cantumkan nama. Itu banyak sekali yang mengatakan fundamental is dead. Fundamental is dead dengan saham-saham yang di tag itu seperti BBRI, TLKM, Telkom, Astra, BBNI, TWR dan lain sebagainya. Saham-saham ini memang mengalami penurunan yang cukup lumayan. Mari kita lihat baik-baik fakta di lapangan ya. Sebelum lebih jauh, saya akan jelaskan terlebih dahulu posisi masing-masing teknik di pasar modal. Ada fundamental, ada teknikal, ada bandamologi. Faktanya ini paling ramai orang menyukai itu adalah teknikal dan bandamologi. Fundamental itu nggak banyak yang menyukai ya. Mungkin karena terlalu lemot atau susah mikirnya dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Teknikal dan bandamologi itu ramai karena di konten kami kalau udah ngomongin bandamologi, kalau udah ngomongin trading yang berbasis teknikal ya, oh itu ramainya bukan main. Tapi kalau udah ngomongin fundamental sepi ya, nggak banyak. Itulah kenapa saya menyampaikan dua basis ini tuh ramai sekali. Dan paling unik di pasar adalah mereka fanatik dengan metode masing-masing. Teknikal ini memandang fundamental nggak berfungsi, bandamologi memandang fundamental kelamaan, atau teknikal ngelihat segitu-gitulah. Tapi sebetulnya sebelum lebih jauh saya ingin jelaskan sedikit ya. Fungsi fundamental itu adalah melihat valuasi emiten. Ini paling dasar sekali. Valuasi emiten itu murah, mahal, bagus atau tidak, itu fundamental posisinya. Jadi kalau Anda belum memahami fundamental, setidaknya Anda belum tahu ini perusahaan bagus atau jelek, ini perusahaan murah atau mahal ya. Ini fundamental. Teknikal itu yang dipelajari adalah psikologi transaksi dari rekaman transaksi yang sudah berjalan, bullish trend ya, bearish trend, reversal ya, kemudian dan lain-lain lah, sangat banyak lah. Kalau dari candlestick itu ada hammer, itu tandanya apa ya, bullish engulfing itu tandanya apa, itu banyak ya. Kalau bandamologi itu mempelajari arus dana pasar, apakah ada dana besar masuk atau dana kecil masuk, itu bandamologi ya. Memang fakta di lapangan masing-masing ini itu jarang orang yang mengombinasikan, jarang ya. Biasanya dia teknikal aja, bandamologi aja, fundamental aja. Nah, sehingga ini menimbulkan kiblat yang saling bermusuhan ya. Kiblat saling bermusuhan. Pokoknya menganggap ini paling bagus, yang itu jelek, gitu-gitulah ya. Nah, kita teliti apakah fundamental sudah tidak berguna. Jadi kalau sudah tidak berguna kan berarti mati ya. Kalau masih berguna kan ya masih ada lah gunanya atau fungsinya untuk di pasar. Kita lihat baik-baik saham-saham yang tadi di tag ya. Contoh Telkom. Pertanyaannya, kenapa kok Telkom turun? Ya, pertanyaan seperti itu. Kenapa kok Telkom turun? Ini sebetulnya sesuai dengan fundamentalnya. Apa fundamentalnya? Labanya turun. Ya, ingat, prinsip fundamental itu harga akan menyesuaikan fundamentalnya. Itu perlu diingat itu. Jadi kenapa ini turun? Ya karena labanya turun. Artinya itu masih sesuai dengan fundamental. Nah, saya justru khawatir gini ya. Orang yang beli saham Telkom ya, ketika di sini dia tidak memahami ini posisinya murah atau mahal. Ya.
Kalau yang fundamental menganggap saat ini di harga 2.500 sudah masuk murah. Ya. Jadi kadang-kadang saya memahami pada akhirnya, oh, orang menganggap fundamental itu adalah saham-saham besar yang mana bisnisnya bagus. Tapi dia belum paham bahwasanya ini valuasinya murah atau mahal. Saya sering menemukan itu, saya beli Telkom di 4.000. Ya, saat itu masih mahal kalau versi kami yang menilai secara fundamental. Jadi kalau lihat ini ya sesuai dengan fundamentalnya. Ini kan sideway. Ya ini labanya belum ada tanda-tanda naik. Mari lihat yang kedua. Astra ya. Astra kita lihat turun Astra itu. Jadi trennya turun itu dimulai sejak periode kapan? Keluarnya laporan keuangan kuartal 1 2024. Di mana itu? Di sini. Kenapa? Ya labanya turun gitu loh. Labanya turun. Ketika kemudian kuartal 2 labanya agak naik, ya, maksudnya dari kuartal 1 ya, udah membaik. Ini labanya membaik, ya. Pertanyaannya kuartal 3 kok nggak naik ini? Ya, karena kondisi IHSG yang jeblok banget, asing banyak keluar, makanya dia belum naik. Tapi pertanyaannya apakah dia jeblok? Enggak, ditahan karena banyak orang yang menganggap ini perusahaan bagus. Artinya ini masih berbasis fundamental. Ya, ingat fundamental itu bukan berarti perusahaan ini bagus, bukan, tapi mengetahui oh ini murah, ini mahal, ini perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak, sehat atau tidak, seperti itu. Mari kita lihat Unilever, ini yang sering orang jadikan contoh ya. Unilever, saham-saham big caps nanti akan seperti Unilever, perlu diketahui. Ya, mari kita lihat baik-baik. Ini saya ambil dalam jangka waktu 3 tahun. Ya, 3 tahun trennya turun, bearish trend ini, dan turunnya pelan-pelan dan lebih menyakitkan. Mari kita lihat baik-baik. Kenapa kok Unilever turun? Karena memang labanya turun. Turunnya lumayan loh drastis ini. Apalagi kuartal 3. Artinya pergerakan saham ini masih sesuai dengan fundamental. Bukan berarti fundamental mati, tidak. Hanya saja perusahaan Unilever ini labanya turun sehingga orang mengapresiasi dengan membuang saham itu. Nah, artinya ini juga cermin daripada fundamentalnya Unilever, bukan saham yang perusahaan besar itu berarti saham berbasis fundamental, tidak. Oleh sebab itu saya kadang memikir gini, oh berarti orang menganggap saham fundamental itu saham yang perusahaan gede, bisnisnya gede seperti itu, kemudian kelihatan bagus gitu. Berarti tidak memahami bahwasanya fundamental itu adalah alat ukur untuk melihat perusahaan ini bagus atau tidak, murah atau mahal. Makanya waktu saya menyampaikan ini Unilever sudah sangat murah ketika di harga 1.700 kalau nggak salah. Kemudian ada yang komen di channel kami, analisanya keren hari Jumat dah mantul. Bukan keren saya, tapi secara fundamental itu murah seperti itu. Jadi akan ada yang mengakumulasi. Saya tidak bisa memprediksi ini naik atau turun, nggak bisa. Cuman kalau menilai ini murah, ini bagus, ini itu bisa lah kita berbasis fundamental. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengatakan ya, fungsi masing-masing di pasar modal bagi masing-masing teknik ya, itu adalah kalau fundamental itu, kalau misalkan kita tahu fundamental, maka kita tahu oh ini perusahaan murah saatnya masuk. Oh ini perusahaan mahal tidak masuk, seperti itu ya. Beda dengan teknikal, oh ini trennya lagi bullish, oh ini mau bullish reversal, dia tidak betul-betul ya, mungkin memperhatikan fundamental tapi tidak betul-betul menjadi landasan. Terlalu lama kalau pakai fundamental teknikal. Sama juga dengan bandarmologi, ada dana besar masuk langsung beli seperti itu, enggak pandang fundamental bagus atau jelek. Jadi andai kata Anda mengombinasikan ini semuanya, itu akan lebih bagus. Karena apa? Setiap analisa fungsinya pada akhirnya adalah memperkecil potensi kerugian. Ingat itu, memperkecil potensi kerugian. Jadi kalau Anda benci banget sama ini, menurut saya janganlah. Benci banget sama ini juga jangan. Benci banget sama ini juga jangan. Ini fungsinya masing-masing bagus. Oleh sebab itu yang bahaya itu seperti ini nih. Ada orang yang dendam sekali ya. Ini komentar di Telkom ya. Gue yakin bakalan sama kayak Unilever. Saya nyangkut di harga 3.200 sudah cut loss. Rencana beli tunggu di harga 1.000. Nah,
Ini emosional, dendam. Orang biasanya seperti itu di pasar. Dia beli di pucuk atau di atas, kemudian ternyata sahamnya turun. Padahalnya dia cut loss sumpah serapah. Ini itu dan lain sebagainya. Anda tidak akan tenang melihat pasar dengan cara seperti ini. Karena apa? Kalau saya mengatakan, oh Telkom nyampe harga 1000, kayaknya potensinya 10% lah. Ada kemungkinan ada, tapi potensinya kecil sekali. Karena apa? Kalau di mata fundamental, Telkom di harga 2000 aja itu sudah sangat menarik. Ya, saya khawatirnya itu apa? Dia tidak memahami angka-angka ini. Ini fungsinya apa nggak paham. Apalagi angka-angka ini nih. Earning per share, current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, revenue. Khawatirnya tidak memahami ini. Nah, saran saya justru fundamental itu masih penting lah menurut saya. Walaupun Anda misalkan, terlalu lama ini pakai fundamental, itu kan masing-masing. Hasil itu beda-beda. Tapi yang penting fundamental itu menurut saya masih ada, masih berfungsi ya, masih berfungsi. Untuk saham-saham yang besar dan lain sebagainya masih berfungsi, bahkan saham yang emiten kecil juga masih berfungsi. Oleh sebab itu ini penting bagi Anda yang istilah katanya mengatakan fundamental is dead, fundamental masih ada ya. Satu ketika nanti kalau misalkan saham-saham fundamental naik, orang fundamental akan membenci mengatakan technical is dead ya, atau fundamental is dead ya. Semua itu sekali lagi saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kalau Anda terlalu benci dengan salah satunya, nanti dendam dengan satu metodologi yang kemudian pada akhirnya Anda tidak jernih menganalisa sebuah saham, yang ada hanya unsur benci ya. Sekali-kali kita ada unsur rindu lah pada sebuah saham. Jadi seperti itu versi kami. Versi kami ingin mengatakan bahwasanya fundamental masih penting, fundamental masih ada, dan posisinya masih cukup menjadi landasan dalam analisa sebuah saham. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan atau Anda tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, cantumkan aja di kolom komentar. Namanya juga pendapat ya. Ini sharing ya. Siapa tahu bisa bermanfaat. Tetap semangat. Semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.